guys, welcome back to my YouTube channel. So, sembari perjalanan, aku pengen ngejawabin beberapa pertanyaan dari kalian yang kalian kirim lewat DM iya, terus kadang ada juga yang email tanya seputar reporter things. So, sekarang aku mau coba jawabin satu-satu. Yang pertama, kalau mau jadi reporter, kuliahnya jurusan apa ya? Kalau aku sendiri sih jurusan sastra Inggris dari Universitas Diponegoro Semarang. Jadi sebenarnya menurut aku semua jurusan kuliah itu nggak jadi problem sih kalau kalian mau melamar sebagai reporter ataupun jurnalis. Karena pada kenyataannya banyak banget teman aku dari TV-TV lainnya yang jurusannya itu juga bukan jurusan ilmu komunikasi. Jadi ada juga yang kayak dari matematika lah, teknik, terus ada juga yang bahkan peternakan sampai kedokteran itu juga ada. Jadi yang penting sih mungkin IPK kamu kalau bisa diusahakan 3, karena setahu aku kalau misalkan mau jadi reporter itu ada minimal IPK, yaitu minimalnya 3 gitu. Cuman kalau emang kalian pengen lebih memahami soal dunia pertelevisian, mungkin ada baiknya kalian ngambil jurusan ilmu komunikasi kayak broadcasting ataupun jurnalistik. Dan emang buat teman-teman aku yang ngambilnya jurusannya broadcasting atau jurnalistik, mereka memang lebih lebih ngerti duluan, lebih memahami duluan gitu. Kalau misalkan kayak aku atau teman-teman lain yang dari jurusan lain itu, pastinya mereka learning by doing, berproses. Next questions. Reporter itu harus cantik atau ganteng gak sih? Oh enggak dong. Reporter itu gak harus cantik, gak harus ganteng menurut aku. Itu merupakan option ke sekian kalinya. Yang penting itu kalian bisa speak up di depan kamera, kalian punya jiwa jurnalistik, itu yang paling penting. Percuma dong kalau misalkan dia cantik, dia ganteng, tapi ternyata dia gak bisa speak up, dia gak punya jiwa jurnalistik, terus buat apa? Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jam kerja reporter itu kayak gimana sih? Emang sih di Instagram tuh aku sering banget ada aja yang komen kayak, "Kakku kayaknya nggak pernah libur sih, kakak nggak pernah libur, atau reporter emang maksudnya tiap hari?" Enggak dong, nggak tiap hari juga. Kita sama kok kayak karyawan-karyawan pada umumnya yang dalam seminggu pasti ada libur 2 hari. Nggak harus 2 hari sih, biasanya ada yang sistemnya 5-2, 5 hari kerja 2 hari libur, atau 4-3, 4 hari kerja 3 hari libur. Jadi sebenarnya sama aja, kita punya jam kerja itu 8 sampai 9 jam per harinya. Cuman siap-siap aja kalau misalkan ada kejadian luar biasa. Misalkan nih, let's say ada demo besar-besaran, itu kalian harus siap-siap buat di long shift-in. Apalagi kalau misalkan timnya lagi dikit hari itu, kalian bisa disuruh liputan dari pagi sampai malam. Itu kayak udah hal yang biasa gitu. Makanya seorang reporter itu harus bisa berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya gitu. Tapi kan kalau misalkan kejadian luar biasa itu kan nggak setiap hari kejadian kan, nggak setiap waktu ada gitu. Jadi memang sewaktu-waktu. Makanya kalau misalkan jadi reporter itu diwajibkan untuk standby setiap saat, karena kantor itu bisa sewaktu-waktu nyuruh kalian buat pergi ke suatu tempat untuk meliput apapun itu, entah itu bencana atau apapun itu. Apalagi namanya bencana itu kan nggak ada yang tahu apakah besok, amit-amit, atau lusa, atau kapanpun itu akan terjadi bencana. Makanya suka tiba-tiba kantor telepon tengah malam terus nyuruh berangkat kemana untuk liputan ABCD. Who knows? Standby aja berarti. Cuman enaknya itu sih jadi reporter. Jadi hidup kita tuh kayak unpredictable, karena selalu ada something new, selalu ada new challenge. Jadi asik. Next question, susah gak sih Kak live report? Susah-susah gampang sih sebenarnya. Cuman awalnya itu pasti susah karena aku nggak terbiasa buat ngomong di depan kamera. Cuman by time aku belajar how to do live report, bagaimana aku bisa menyampaikan informasi kepada para pemirsa agar mudah ditangkap. Terus aku juga dibimbing juga sama kakak-kakak senior yang pastinya sudah jago banget live reportnya. Jadi jangan malu buat bertanya, jangan malu buat minta diajarin.
sama mereka-mereka yang udah senior, curi-curi ilmu aja dari mereka. Jadi sekarang sih udah lumayan terbiasa, walaupun sampai saat ini sih aku ngerasanya masih belajar. Jadi poinnya adalah nggak ada yang susah kalau kalian mau belajar. Selanjutnya, gimana pertama kali apply reporter? Pertama kalinya yang pasti sih kalian riset dulu ke media-media apakah mereka lagi buka lowongan sebagai reporter atau enggak. Waktu itu aku ngeceknya sih lewat websitenya mereka, kan ada tuh karir, misalkan di SCTV nih ada SCTV karir itu. Jadi diklik aja, terus pasti ada lowongan kan yang buka apa aja. Nah waktu itu ada reporter, jadi aku tinggal apply. Di situ biasa sudah disediakan emailnya, terus yang kalian kirimin biasanya CV, ijazah, terus kalau misalkan kalian punya penghargaan itu juga boleh dilampirin karena itu bisa jadi nilai plus buat kalian. Terus apply, kirim CV segala macamnya. Tunggu aja kabar dari HRD sambil berdoa apakah diterima atau enggak. Kalau nanti misalkan alhamdulillahnya ditelepon sama HRD, biasanya nanti suruh dateng. Nah pas dateng itu biasanya nanti kalian akan diberikan beberapa tes. Yang pertama biasanya ada tes psikotes. Habis tes psikotes itu nanti biasanya akan ada tes cam, tes kamera gitu. Kalian biasanya disuruh buat live report. Jadi kalau misalkan kalian mau tes di TV, kalian siapin satu bahan buat live. Usahakan bahan live-nya kalau bisa sih yang emang saat itu lagi booming, emang saat itu lagi hot-hotnya itu newsnya. Biasanya akan jadi nilai plus untuk menunjukkan kalau misalkan oh ini anak ternyata melek sama ini ya, melek. Ini anak ternyata ngerti ya sama news yang lagi trending sekarang, kayak gitu. Terus biasanya tes kamera, tes report, terus habis itu oh ya wawancara, tahap wawancara sama entah itu sama petinggi dari media tersebut atau sama HRD, itu biasanya kayak gitu. Jadi emang ada beberapa tahap. Good luck yang mau nyobain.